Kalau dari ini Ustaz, maaf, Afwan. Kalau dari sisi medis kan sudah Ustaz. Gimana kalau dari segi pendapat alim ulama gitu Ustaz? Kira-kira terkait ini kan ada sampai pembatasan nggak boleh sholat di masjid gitu kan. Kita juga sebagai umat muslimin juga kadang-kadang bingung gitu. Ada yang wah kalau nggak sholat Jumat 3 kali nanti gimana gitu Ustaz. Jadi kita juga khawatir sebagai tenaga medis tanpa support dari spiritual yang baik itu kan kadang-kadang kita juga was-was gitu Ustaz. Nah, sebenarnya kan dari beberapa hadis ya yang diambil rujukan oleh para ulama ini, yang mereka semuanya tentu dengan berat hati belajar dari kasus-kasus yang pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Pertama yang diambil itu adalah Rasulullah SAW suruh membedakan antara onta yang sehat dengan onta yang sakit. Ya. Jadi disuruh bedakan ini binatang ya, binatangnya hewan yang ini aja disuruh kita membedakan. Kemudian juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga ya berpesan kalau seandainya kalian ya ada dengar wabah di satu daerah, maka kalian jangan masuk di dalamnya. Begitu juga orang yang sudah kena wabah di sana jangan keluar. Jadi ternyata pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang ketika itu Umar bin Khattab mau mengunjungi Syam, yang itu waktu itu gubernurnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun terdengar di sana ada wabah. Nah, hampir saja nyaris mau masuk ke sana juga Umar bin Khattab. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf datang untuk memberitahu hadis ini. Ya, hadis ini. Yaitu bahwasanya Rasulullah SAW melarang kita datang ke situ. Akhirnya Umar mengambil sikap mengikuti apa yang dinasihati oleh Abdurrahman bin Auf. Walaupun ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan ini kan semua ini kan berdasarkan takdir Allah. Kalau Allah memang menakdirkan antum kena kena penyakit, insya Allah ya kena. Tapi kalau antum Allah tidak takdirkan tidak kena, insya Allah. Tapi apa jawab Umar? Saya yang menghindar dan pulang. Ini juga berdasarkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kemudian ada saling menjatuhkan satu sama lain. Oh, ini lari dari takdir Allah SWT. Enggak. Memilih untuk menghindari itu pun juga sama juga berdasarkan takdir dari Allah SWT. Nah, inilah yang kemudian kadang-kadang ya kurang dipahami oleh teman-teman ini. Nah, ini juga ikhwas sekalian. Dan hadis-hadis yang lain juga mendukung, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, ya pernah ada ya suku dari Taif mau baiat. Kemudian didengar di antara mereka ada penyakit kusta. Kusta ini kan menular juga. Menular. Yang mana ini Rasul, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang mau bicara tentang backingan dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya Allah bisa menjaga Rasulnya. Tentu Rasulullah SAW datang aja di baiat. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, sudah sana aja. Ya saya sudah baiat kalian. Artinya yang ini. Artinya bukan Rasulullah SAW lari daripada takdir. Enggak. Ya, memang itulah ketentuannya yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW sebagai contoh, makanya dicontoh kalau misalnya Allah melindungi Nabi kita Nabi Muhammad, seperti Allah melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran api, bisa saja. Tapi karena Allah Rasulullah SAW adalah contoh keseharian, maka dicontohkan oleh Nabi kita untuk menghindari, supaya umatnya juga menghindari gitu loh. Nah, inilah yang harus dipahami oleh ini. Nah, dan dari ad-daruriyatul khams ya, yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam agama itu. Yang ada 5 hal ya. Itu ada yang menjaga agama, menjaga jiwa. Nah, maka di sini ya menjaga jiwa ini yang diperhatikan keselamatan seorang. Nah, inilah yang kekeliruan sebagian ya, orang memahami bahwasanya bukan kemudian lari dari ibadah yang diwajibkan ya, menyelamatkan jiwa. Nah, inilah ya. Nah, itu ikhwas sekalian, maka ya kita ya sama-samalah menjaga terutama diri kita dan keluarga kita serta jamaah masjid yang lainnya. Dan sangat disayangkan ada beberapa jamaah yang masih barangkali perlu Bahkan yang sangat anak sayangkan ada beberapa ustadz yang masih
juga ya tidak mau ini, sehingga membingungkan jamaahnya, tidak mau bersama-sama untuk ini. Jadi seolah-olah ya ada tempatnya jamaah untuk ini. Masalahnya bukan ini. Wah sekalian, Ana mendengar langsung ya dari kiriman teman-teman, yaitu tadinya ada beberapa masyayikh ya, yang saya menyayangkan di lockdownnya masjidnya Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Namun ketika beliau melihat ya benar-benar ya, bahayanya bahkan melelahkan daripada rumah sakit medis ini, beliau langsung mencabut tanpa ini. Nah, tidak perlu malu ketika kita keliru atau kita justru ketika antum mungkin ustadz yang terakhir mungkin ini, antum justru ya akan menambah keyakinan kepada jamaah yang lain. Maksudnya antum menyadari ini sangat membahayakan sekali. Nah, ini ada beberapa ya masyayikh ya, ulama Timur Tengah yang sekarang ini sedang mereka ya memfatwakan hal yang sama dengan seperti ini. Karena melihat sekarang di Saudi Arabia bahkan mereka berdenda itu ya karena mahasiswa ini takut juga kena denda satu ya orang keluar satu hari ketahuan oleh aparat keamanan didenda 10.000 rial. Uang kita ini 40-an juta kalau sekarang ini dikurskan. Jadi luar biasa ini pemerintah. Dan sekarang memang hanya nampak kasusnya kebanyakan orang luar Saudi yang kena. Ya karena memang susahnya diatur. Ya, susahnya diatur. Nah, sekalian inilah pentingnya kita ya untuk saling menjaga. Jadi sekalian sekali lagi ya saya mengajak antum semua lah. Ya, kita semua tidak seluruh individu ya. Ya baik ini orang awamnya ya. Karena sekali lagi ini ya, para masyayikh kemudian terutama Syekh Abdurrahman Sudais ya, hafizahullah 37 tahun jadi imam Masjidil Haram 37 tahun ya. Belum pernah seperti ini beliau menangis sampai di foto itu beliau sampai tidak mau ngelihat ke kamera itu. Karena bersedih sekali ya. Apalagi saat ini beliau jadi jadi ketua DKM-nya dan banyak sekali ininya ya, terobosan beliau ini ya sekarang ini yang kemudian beliau bersedih sekali. Jadi para ulama saja berat sekali memberikan fatwa ini ya karena memang ya kekhawatiran tidak berhentinya dan banyaknya yang jatuh korban ya tidak berhentinya penyebaran virus ini dan banyak jatuh korban sehingga dengan berat hati untuk memutuskannya. Nah, ketika kita ini ya sepakat semuanya sama-sama ya saling mengingatkan untuk tidak datang ke masjid ya hanya di rumah saja dan insya Allah niat kita pun tetap dihitung ke masjid ya Mas. Dan ini semuanya ada sunnahnya, ada ajarannya. Jadi bukan masalahnya siapa berani-beranian, siapa yang mau duluan ini. Bukan masalah qadariyah dan lain sebagainya. Tidak. Ya, akan tapi ikuti saran ini, cepat kita melakukannya bersama-sama, insya Allah cepat terputus dan cepat selesai dan kita akan cepat kembali ya ke masjid yang kita cintai. Nah, ini sekalian rahimani rahimakumullah. Mudah-mudahan ya penjelasan ini dari ya saya kemudian Dr. Ngurah dan Dr. Septa yang mereka ya di lapangan saat ini dan mereka juga ya mohon doa antum semualah kita saling mendoakan satu sama lain ya agar mereka tetap diberikan kesehatan karena kita bingung juga ya kalau hal yang sama terjadi seperti di Jawa Tengah kalau mereka kemudian diisolasi juga ini kita bingung juga kita kepada ini ya bagaimana nanti pasien-pasiennya ini. Nah antum ya jaga diri antum berarti antum menjaga juga mereka. Jaga di rumah, insya Allah jaga juga ya tim medis yang di rumah sakit sehingga tidak disibukkan dengan ya urusan ya orang-orang yang sakit ini. Dan kita juga berharap, makanya anak dengar
lihat the ventilator ya sangat terbatas nih. Karena kemarin ya, teman kami ya rahimahullah ya, Dahlan namanya ya, beliau ya kena juga seperti ini ya, yang akhirnya berbagi ventilator, yang kemudian akhirnya meninggal karena dia harus gantian karena terbatas. Nah, ketika kita memahami ini was kalian ya, jadi ya fil bait ahsan, shallu fi buyutikum ya, stay at home, ini yang harus kita ya pegang bersama-sama insyaallah. Antum jangan nanti kemudian samakan, ke pasar kok boleh, ke pasar kan ada jarak, kalau ke masjid kita nih harus merapat, dan ke pasar pun juga kita tidak setiap saat, tapi kalau ke masjid tuh 5 waktu sehari. Nah ini ya, inilah yang harus antum bedakan. Kita pun jarang yang sangat ya mengatur waktu kita untuk ke pasar beli kebutuhan sekalian yang untuk 2 hari 3 hari ya, baru kemudian keluar pun jangan seluruhnya, jangan istri kita, tapi kita lah ya, mungkin kepala rumah tangga yang bisa menyediakan ini, atau siapa saja yang memang ditugaskan untuk keluar. Nah insyaallah ibu sekalian ya akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan mengangkat wabah ini. Ya, kita sambut Ramadan ini dengan ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan ya negeri kita agar cepat kita ya selesai dari COVID-19 ini. Ya, akhirnya saya ya ucapkan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya.